Pembacaan dari kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rangi dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruh pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbangnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka. Seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka takkan luput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Umat yang berdiri. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang
Dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Lalu kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepala yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuhan. Jawab tuannya itu, hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu, seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratapan dan kerta gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara dan saudari adik-adik sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, menjelang memasuki masa Advent atau memasuki Natal, sabda Allah selalu berkisah tentang kerajaan Allah. Ia menghadirkan peristiwa-peristiwa yang dilukiskan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan. Minggu lalu misalnya 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Hari ini perumpamaan tentang talenta. Kerajaan Allah itu diumpamakan seperti seorang tuan yang hendak berpergian jauh, lalu memberikan amanah kepada hamba-hambanya. Dan amanah itu tidak lain adalah talenta-talenta itu kepada hamba-hambanya supaya mereka meneruskan amanah-amanah itu, supaya semua orang kemudian mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu, sang pemilik kerajaan. Maka perumpamaan talenta hari ini mau mengajak
ini adalah hamba-hambanya, abdi-abdinya. Maka kita diberi oleh Allah talenta-talenta. Lalu orang kemudian berpikir bahwa talenta itu adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Tetapi sesungguhnya pemahaman tentang talenta tidak sesempit itu. Pemahaman tentang talenta tidak lain adalah anugerah dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Anugerah hidup kita, anugerah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, pekerjaan-pekerjaan kita, harta kekayaan-kekayaan kita. Yang kita miliki itu adalah talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Pemahaman luasnya demikian. Talenta bukanlah hanya soal kelebihan. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tetapi talenta adalah berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, supaya anugerah dan berkat ini kita lanjutkan, kita bagi-bagikan kepada orang lain, supaya anugerah itu semakin berkelimpahan. Itu maksud Tuhan Yesus hari ini. Maka anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya bukan hanya untuk diri kita ini sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dan anugerah dan berkat yang Tuhan berikan itu dia selalu melihat kesanggupan, kekuatan yang kita miliki, yang ada di dalam diri kita. Dia tidak beri berkelimpahan, berlebihan, tetapi dia memberi sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita ini sungguh pintar, dia berikan talenta dari kepintaran kita itu. Jika kita ini hanya bisa sebagai tukang becak, dia beri kepintaran itu hanya sebagai tukang becak. Dia tidak beri yang lain lagi. Maka semua kita itu diberi dengan talenta yang berbeda-beda. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Dan Tuhan menghendaki supaya talenta-talenta ini ditumbuh kembangkan, menghasilkan buah yang banyak. Tetapi apa yang terjadi kalau kita mendengar dan merenungkan kisah tadi? Yang 5 talenta dia menjalankannya, 2 talenta dia menjalankan, yang 1 talenta dia tidak menjalankan. Dia pergi menguburnya, menyembunyikan, dengan maksud supaya pencuri itu tidak ambil talenta itu, yang 1 talenta tadi. Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan bahwa engkaulah hamba yang jahat dan malas. Tetapi orang Yahudi katakan bahwa itulah yang baik, karena supaya hartanya raja ini tidak dicuri dan diambil oleh orang. Orang Yahudi memandang itu baik, tetapi bagi Tuhan Yesus itu adalah sungguh jahat dan orang pemalas. Maka talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita hari ini, kita diajak dan dituntun untuk merenungkan dan selalu bertanya di dalam diri kita, aku ini hamba yang baik dan setia, atau aku ini hamba yang jahat dan malas. Hamba yang baik dan setia, ia meneruskan apa yang telah Tuhan berikan kepada dia. Hamba yang jahat dan malas adalah dia tidak meneruskan apa yang Tuhan berikan itu, tetapi dia lebih banyak mementingkan dirinya sendiri, berdiam. Tuhan Yesus berikan 1 talenta untuk menyanyi, tetapi ketika dipilih, dipanggil untuk jadi pemazmur, tidak mau. Saya suara jelek. Padahal pergi karaoke di bar, di mana. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika orang lomba mazmur, pas lomba begini,
kalah. Karena apa? Karena ketika orang mengajar untuk ikut ambil bagian, menunjukkan talenta itu di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain, kita tidak mau. Maka Tuhan bilang, apa yang telah aku berikan kepadamu, kalau engkau tidak menumbuh kembangkan talenta itu, maka aku akan mengambilnya dan memberikan kepada orang lain, kepada mereka yang baik dan setia. Maka kalau kita tidak menjalankan amanah, berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kita ini adalah golongan hamba yang jahat dan malas. Maka dalam bacaan pertama di sana dilukiskan tentang istri yang cakap. Ini kitab Amsal hari ini tidak ngomong tentang suami yang cakap, tetapi ngomong tentang istri yang cakap. Hai para istri, Rasul Petrus katakan bahwa tunduklah kepada suami-suami. Hari ini Amsal katakan, hai para istri yang cakap, kecantikan dan kemolekan adalah kebohongan dan kesia-siaan. Tetapi zaman sekarang kecantikan dan kemolekan adalah prioritas yang utama. Hal yang paling pertama, kalau tidak cantik dan istri, suami bisa ambil 02. Ya, coba istri-istri lihat, kalau saya tidak cantik, wah bisa-bisa suami ambil 02 besok lusa. Sehingga dia pergilah ke toko, belilah pedang FIFA nomor 5 dalam polis. Dia berusaha membuat sedemikian rupa supaya suaminya itu tidak pergi cari yang lain. Itu istri. Tetapi Amsal katakan bahwa kecantikan dan kemolekan adalah sebuah kebohongan dan kesia-siaan. Kalau istri yang baik, yang setia, pasti dia memahami hal ini, bahwa kecantikan dan kemolekan itu adalah sebuah kebohongan dan kesia-siaan. Karena apa? Karena pada hari ini kita boleh sebuah diri cantik, tetapi kalau bangun tidur kira-kira cantik atau jelek. Nanti coba bangun tidur lihat di cermin, saya cantik atau tidak? Pasti akan mengatakan bahwa saya jelek. Cepat-cepat cuci muka supaya suami bangun tidur lihat, woi istri saya cantik sekali hari ini. Jadi itu Amsal mau mengatakan bahwa sebenarnya yang membuat cantik dan molek bukanlah soal bagaimana kita memoles wajah kita ini. Yang membuat kita ini menjadi cantik dan molek, hai para istri, yakni tidak lain adalah soal hati. Hati itu yang paling utama, yang perlu dipoles, yang perlu dijaga, yang perlu dirawat, yang perlu diberi pedang FIFA nomor 5 atau yang lainnya, merek-merek yang lain. Itu yang perlu hati. Wajah itu soal kemudian. Kalau hati ini cantik, maka seluruh tubuh kita, wajah kita ini menjadi cantik. Itu Amsal bilang hari ini. Oleslah diri Anda, hati Anda, supaya semuanya itu menjadi cantik dan gagah. Hal yang kedua yang diminta oleh Amsal, yakni, hai para istri, lakukanlah segala sesuatu dengan tanganmu sendiri, dengan hatimu sendiri, dengan pikiranmu sendiri. Karena jika engkau mengerjakan dengan hatimu sendiri, dengan tanganmu sendiri, dengan pikiranmu sendiri, maka janganlah takut, Tuhan akan selalu memuji. Itu Amsal bilang demikian. Tetapi istri-istri zaman now sekarang ini beda. Dari kursi sofa dia pegang HP sambil main game atau TikTok mungkin.
Lalu dia memerintahkan, hai anak, pergilah ke dapur, masaklah nasi, masaklah sayur, karena sebentar lagi bapak mau pulang kerja. Itu istri-istri zaman now. Dia tinggal duduk lipat kaki di kursi sofa sambil nonton. Itu para istri. Atau kaki tangannya demikian. Tetapi Tuhan Allah itu sungguh baik. Dia selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berubah dan berbuah. Maka melalui sabda Tuhan hari ini kita disadarkan dari semua ketidakbaikan kita, di mana Allah telah memberikan semua talentanya kepada kita, hidup kita, umur kita yang panjang, kesehatan kita, istri kita, anak-anak kita. Itu kebaikan Allah. Dan Tuhan menghendaki agar kita menjadikan talenta-talenta itu berbuah semakin banyak, berlimpah. Maka menjadi hamba yang baik, hamba yang setia adalah sesuatu yang sungguh sulit di dalam hidup kita. Menjadi hamba yang baik, hamba yang setia mesti ada pengorbanan, kemauan, kerja keras, dan menggunakan semua talenta yang telah Tuhan berikan itu demi kebahagiaan bersama. Maka di dalam sabda itu selalu mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus katakan juga demikian, kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kami. Kerajaan Allah itu tidak jauh. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Ada dekat dengan kita, ada di dalam hati kita. Maka jika kita ingin supaya kerajaan Allah ini bertumbuh dan berkembang, kita mesti harus bisa bertanggung jawab atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Secara iman kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jika saya sudah memilih untuk mengikuti Yesus secara Katolik, saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan, yakni mau menunjukkan kepada semua orang bahwa saya ini adalah Katolik. Tidak pernah takut. Meskipun maut itu mau merenggut kita, tetapi kita tetap berani dan mau mengatakan bahwa saya Katolik. Tetapi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan kita. Sebagai seorang Katolik di hadapan Tuhan, saya mesti harus bertanggung jawab, yakni ikut ambil bagian dalam semua kegiatan-kegiatan gereja, baik itu doa, rekoleksi, ataupun hal-hal yang lainnya. Itu bertanda bahwa kita ini bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara yang terkasih, maka melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua yang seringkali menjadi hamba-hamba yang jahat, hamba-hamba yang malas, hamba-hamba yang menggunakan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan, kedudukan dan jabatan. Misalnya, kita seringkali tidak mengutamakan soal keselamatan, kebahagiaan dan kedamaian semua orang. Tetapi seringkali talenta sebagai abdi Allah yang telah dipakai oleh Allah ini, kita seringkali menjadikan orang lain hidup dalam duka cita, menjatuhkan, menyingkirkan mereka, dan seterusnya. Hal-hal yang negatif kemudian terjadi karena kita seringkali terikat oleh keinginan-keinginan pribadi kita. Maka kita ini masuk dalam golongan hamba yang jahat dan malas. Hamba yang jahat dan malas adalah hamba yang lebih banyak mementingkan dirinya sendiri, tidak berani untuk mempertanggungjawabkan talenta yang telah Tuhan berikan. Dia lebih banyak mementingkan komunitas dan keluarga, tidak mementingkan
mementingkan orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang yang menderita. Maka Bapak Ibu, saudara dan saudaraku yang terkasih, jika hal itu terjadi, maka kerajaan Allah itu tidak akan pernah kita rasakan. Kerajaan Allah itu jauh dari kita sebagai umat-umat Katolik, umat-umat pengikut Kristus. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, renungkanlah dengan baik hari ini. Aku ini hamba yang baik setia, atau aku ini hamba yang jahat dan pemalas.